Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farezi dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan uh, mereview critical book review yang saya kerjakan dalam mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah. Nah, buku utama yang saya review berjudul Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital Abad ke-21, karya Uci Dwi Cahya dan kawan-kawan. Sementara buku pembanding adalah buku yang berjudul Strategi Pembelajaran karya Jaka Wijaya Kusuma dan kawan-kawan. Nah, pertama mari kita bahas buku utama. Nah, buku utama yang berjudul Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital Abad ke-21 diterbitkan tahun 2023. Isinya menekankan bahwa pendidikan abad 21 harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan revolusi industri. Pendidikan tidak lagi cukup dengan metode seperti ceramah, melainkan harus berbasis inovasi digital. Nah, dalam bab awal, buku ini menjelaskan tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan, seperti bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, kritis, dan adaptif. Guru dituntut bukan hanya menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan suasana belajar interaktif dengan memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya, buku ini membahas konsep dasar pembelajaran digital. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran digital bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan teknologi seperti e-learning, video pembelajaran, podcast, dan multimedia interaktif membuat siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, bab berikutnya mengulas teori-teori yang menjadi landasan mulai dari behavioristik, kognitivisme, konstruktivisme, hingga konektivisme. Teori-teori ini penting agar guru tidak hanya sekedar memakai teknologi, tetapi benar-benar paham tujuan dan pendekatan yang digunakan. Lalu, buku ini masuk ke aspek praktis seperti perencanaan desain, lalu pengembangan materi, implementasi, hingga evaluasi pembelajaran digital. Guru diperkenalkan dengan model-model pembelajaran seperti blended learning, flipped classroom, hybrid learning, dan cold learning. Bahkan evaluasi pembelajaran juga dilakukan dengan aplikasi seperti Kahoot, Google Form, Quizzes, dan Edpuzzle. Nah, akhirnya buku ini menekankan keterampilan digital abad 21 yang wajib dikuasai siswa, seperti literasi digital, kerjasama, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah. Peran guru sentral, tetapi lebih sebagai fasilitator, mediator, dan motivator agar teknologi bisa dimanfaatkan dengan tepat. Kedua, mari kita bahas buku pembanding. Buku pembanding yang berjudul Strategi Pembelajaran juga diterbitkan tahun 2023, tetapi lebih fokus pada dasar-dasar teori dan praktik strategi pembelajaran. Buku ini menjelaskan definisi strategi pembelajaran, perbedaan pendekatan, metode, dan teknik. Di sini kita bisa memahami bahwa strategi adalah jembatan antara teori pendidikan dan praktik nyata di kelas. Buku ini juga menggunakan berbagai strategi, baik tradisional seperti ceramah dan tanya jawab, maupun modern seperti problem solving dan pembelajaran berbasis project. Selain itu, buku ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, mulai dari kondisi fisik dan motivasi siswa, hingga lingkungan keluarga, fasilitas sekolah, dan budaya belajar. Dengan memahami faktor-faktor ini, guru bisa memilih strategi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, tidak hanya itu, buku ini juga membahas komponen penting strategi pembelajaran, mulai dari penyusunan materi, penyampaian, pengelolaan kelas, hingga evaluasi. Nah, semua komponen ini harus seimbang agar pembelajaran berjalan efektif. Nah, di bagian akhir buku ini memberikan panduan praktis tentang metode-metode pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tujuannya adalah agar guru bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, tetapi tetap bermakna.
Nah, yang ketiga, mari kita lihat keunggulan dan kelemahan masing-masing buku. Nah, buku inovasi pembelajaran digital unggul dalam kemutakhiran. Ia membahas isu-isu terkini seperti flipped classroom, blended learning, hingga evaluasi berbasis aplikasi digital. Struktur bukunya runtut dari teori ke praktik, sehingga pembaca mudah mengikuti alurnya. Namun kelemahannya adalah terlalu idealis. Buku ini masih kurang membahas bagaimana penerapan nyata di sekolah Indonesia, terutama daerah yang sarana teknologinya terbatas. Sementara itu, buku strategi pembelajaran unggul dalam memberikan fondasi teori yang kuat dan mudah dipahami. Bab-babnya runtut mulai dari konsep dasar, strategi, metode, hingga indikator keberhasilan. Nah, kekurangannya adalah isi buku ini terasa klasik. Meskipun ada pembahasan tentang metode modern, penjelasannya singkat dan kurang dengan tantangan digitalisasi pendidikan masa kini. Selanjutnya, keempat, implikasi dari kedua buku tersebut. Nah, dari sisi teori, buku inovasi digital menunjukkan bahwa teori belajar harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Misalnya, konstruktivisme bisa diwujudkan dalam pembelajaran berbasis proyek dengan bantuan teknologi, sementara konektivisme dapat diwujudkan dalam kolaborasi online. Nah, sedangkan buku strategi pembelajaran mempertegas bahwa strategi adalah penghubung antara teori dan praktik. Guru tidak bisa asal memilih metode, melainkan harus paham strategi sebagai kerangka besar. Nah, dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia, buku inovasi digital sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait digitalisasi sekolah dan program Merdeka Belajar. Sementara itu, buku strategi pembelajaran relevan dengan upaya peningkatan kualitas guru, terutama dalam hal perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Nah, sebagai mahasiswa kita harus kritis. Buku inovasi digital memang visioner, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi nyata di sekolah-sekolah yang beragam. Sedangkan buku strategi pembelajaran bisa menjadi dasar penting meskipun kurang responsif terhadap perubahan teknologi. Posisi kita adalah menggabungkan keduanya menggunakan fondasi teori yang kuat, tetapi juga berinovasi dengan teknologi digital agar pendidikan Indonesia lebih maju. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kedua buku ini saling melengkapi. Inovasi pembelajaran digital abad 21 memberi arah masa depan pendidikan berbasis teknologi, sementara strategi pembelajaran memberikan dasar teoris dan praktis yang kuat. Kekurangan keduanya bisa ditutupi jika digunakan bersama. Baiklah, itu saja review dari Critical Book Review yang saya gunakan untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran dan inovasi pembelajaran sejarah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.